Selamat datang kembali di Tony FS, part terakhir wanita tumbang belian. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita doa dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia part terakhir wanita tumbang belian, sebuah kisah dari tanah Kalimantan. Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan untuk teman-teman di sini. Sejak malam itu, setelah peristiwa Eka yang melucuti pakaiannya di depan Rian, sejak malam itu Rian berusaha bersikap seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Berbeda halnya dengan Eka. Gadis itu terlihat malu-malu melihat Rian dan selalu menghindar bila Rian mengajaknya berbicara. "Yan, kau benar-benar mau ikut? Apa tidak sebaiknya kau tinggal saja?" ujar Inai Suri. "Aku sudah berjanji pada Wandi, Nai, dan aku harus menunaikan janji itu, menemaninya hingga ia menikah." "Beruntung Wandi kan ya, punya teman sepertimu," ujar Amai. Bujang tersenyum. "Mungkin sama beruntungnya seperti Amai Roni, yang mempunyai teman seperti Amai, rela berkorban dan merelakan nama baiknya untuk aku dan Inai," ucap Rian. Amai Bujang menepuk bahu Rian pelan. Ia lalu berjalan mendahului Rian, sementara Eka dan Inai Suri berada di depan. Di sepanjang perjalanan, Eka terlihat sendu. Ia tak banyak bicara, matanya menatap ke tengah sungai. Rian yang berada di sampingnya memperhatikan gadis itu. "Kau takut?" tanya Rian seraya menggenggam tangan Eka. Eka langsung memandang Rian. Dari tatapannya, gadis itu seperti ingin mengatakan sesuatu. "Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja," bisik Rian yang masih menggenggam erat tangan gadis cantik tersebut. "Kak Rian," panggil Eka tepat di telinga pemuda itu. "Iya, apa mungkin kalau kita terus bersama seperti ini, Kak Rian mau membuka hati untukku?" bisik Eka lembut dengan nafas yang hangat menyentuh telinga Rian. Namun bisikan itu juga terdengar lirih. "Entahlah, tapi kurasa untuk saat ini, aku benar-benar tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita manapun. Aku bersedia menunggu sampai Kak Rian bisa membuka hati untukku. Dan selama itu, aku akan terus berusaha untuk menggapai hati Kak Rian." Rian tersenyum gemas. Ia langsung mengacak-ngacak rambut Eka. "Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Jadi tidak akan ada cerita cinta di antara kita. Lagi pula masa laluku terlalu kelam untuk seorang gadis muda yang masih polos sepertimu. Bila kau tahu rahasiaku, aku yakin kau pun akan menjauhiku," ucap Rian tepat di telinga gadis itu. "Aku tidak akan menjauhi kakak hanya karena masa lalu. Semua orang punya masa lalu mereka masing-masing. Begitu juga dengan aku dan Kak Rian. Masa lalu bukan untuk ditakuti, apalagi sampai jadi ancaman. Tapi jadikanlah masa lalu itu seperti guru untuk kita memperbaiki diri ke depannya." Rian tersenyum. Suara gemuruh mesin motor melambat karena mereka telah sampai di pelabuhan. Rian berjalan mendahului orang tuanya. Eka yang berada di belakang berlari-lari kecil berusaha mengejar Rian. Inai Suri dan Amai Bujang saling tersenyum menatap keduanya. Mereka berharap agar nanti setelah acara pernikahan Wandi selesai, Rian dan Eka yang selanjutnya akan menikah. "Kak Rian, dengar tidak apa yang aku katakan tadi?" tanya Eka. "Iya dek, kakak dengar." "Lalu sekarang bagaimana? Apa kakak mau menerimaku? Setidaknya kalau kakak belum bisa membuka hati untukku, berikanlah aku kesempatan untuk menjadi orang terdekat kakak." "Eka, sudah ya. Jangan membahas masalah itu lagi. Kau adikku sekarang. Tapi aku tidak ingin menjadi adik Kak Rian. Aku ingin lebih dari itu." "Kalau hanya ingin hubungan yang dekat, bukankah hubungan saudara juga dekat?" Eka menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat murung. "Berarti aku sudah tidak punya kesempatan?" tanya Eka memelas. Rian tersenyum. Matanya menatap lurus ke jalan.
Andai semalam kita sempat melakukan hal itu, apa kakak tetap akan mengatakan hal seperti sekarang ini? Rian menatap gadis itu dengan bibir tersenyum tipis. Tidak, jawab Rian singkat. Eka terdiam, membiarkan Rian melangkah lebih dulu. Ayo kak, ujar Inai Suri. Inai duluan saja, saya mau ke sana dulu, kata Eka dengan suara bergetar. Cukup lama Rian dan kedua orang tuanya menunggu Eka, namun Eka tidak kunjung muncul. Akhirnya Rian terpaksa harus mencari keberadaan Eka di sekitar pelabuhan. Mang, Amang ada lihat gadis yang bersama saya tadi? Tanya Rian pada pemilik mesin motor yang membawa mereka sebelumnya. Ada, tadi naik kelotok ke hulu. Rian terdiam mendengar jawaban orang itu. Ia menyimpulkan kalau Eka mungkin sudah pulang ke rumahnya. Maafkan aku Eka, batin Rian. Mana Ekanya Yan? Tanya Inai Suri ketika melihat Rian seorang diri. Dia sudah pulang Nai, jawab Rian singkat. Mendengar jawaban Rian, Inai Suri menatap Amai Bujang dengan tatapan kebingungan. Singkat cerita, sesampainya mereka di rumah Amang Sesi yang berada di desa Tumbang Belian, terlihat sudah banyak warga yang membantu persiapan acara tersebut. Pihak keluarga Wandi pun juga berada di sana. Amai Bujang, Inai Suri dan Rian disuruh masuk ke dalam rumah Amang Sesi untuk istirahat. Tetapi Rian menolak dan lebih memilih membawa orang tuanya menginap di rumah Nini Tiung dengan alasan kepalanya yang masih sakit. Ketika Toto dan Wewen melihat Rian datang ke sana hanya bersama orang tuanya, kedua sahabatnya itu tentu bertanya-tanya. Mana calon istrimu Yan? Tanya Wewen. Mendengar pertanyaan Wewen itu, alis mata Rian seketika mengkerut. Bukan aku yang menyebut si Eka sebagai calon istrimu, tapi ibumu sendiri yang bilang tadi, ujar Wewen cepat-cepat meluruskan perkataannya agar tidak membuat Rian marah. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba Amang Sesi mendekat dan duduk di sebelah Rian. 2 hari setelah kalian pergi, keluarga gadis itu datang kemari mencarinya. Mereka benar-benar marah pada kita semua. Mang, ayamnya taruh di mana, Mang? Ujar Ucak menghentikan obrolan Amang Sesi dengan Rian. Lelaki tua bertubuh tinggi besar tersebut lantas beranjak dari duduknya. Ia berjalan menghampiri Ucak yang masih berdiri memegangi ayam hidup itu. Kalian sudah tahu? Tanya Rian menatap kedua sahabatnya itu bergantian. Belum Yan, justru kami baru tahu sekarang ini, jawab Toto dan Wewen bersamaan. Acara pernikahan Wandi dan Aci anak bos Pak Amasan itu berjalan lancar dan meriah. Berbagai macam hidangan lezat tersedia di sana. Pesta makan-makan dan dangdutan seadanya diadakan selama 2 hari 3 malam. Dan singkat ceritanya, 6 bulan telah berlalu. Kini Wandi sudah menjadi bos dengan 6 anak buah. Ia diberikan modal yang cukup besar oleh sang mertua. Sementara Rian, Toto dan juga Wewen pun masih bekerja di sana. Mereka masih sama seperti sebelumnya. Yan, aku titip talatap ya, tolong awasi mereka. Kalau ada yang kurang beres, kau tegur-tegurkan lah. Karena aku dan istriku besok rencananya akan pulang ke kampung selama 2 minggu. Maklum Yan, istriku baru berisi, jadi banyak sekali keinginannya yang harus dipenuhi, ujar Wandi di suatu malam ketika Rian sedang duduk-duduk di depan talatap sambil merokok. Syukurlah Wan, aku benar-benar senang mendengarnya. Kau tenang saja, masalah di sini biar aku yang atur. Kau bersenang-senanglah bersama istrimu. Oh ya, aku titip uang untuk orang tuaku ya, ujar Rian. Kau memang sahabat terbaikku Yan, ucap Wandi tersenyum seraya menepuk bahu Rian. Rian senang melihat Wandi yang sekarang. Dia jauh lebih ceria dan bahagia daripada dulu. Ia juga tampaknya sudah sepenuhnya melupakan mantan istrinya yang pernah membuatnya hampir gila itu. Beruntung kau Aci, karena Wandi adalah seorang laki-laki yang setia, batin Rian. 3 hari telah berlalu. Rian! Teriak Amang Sesi memanggil Rian yang tengah sibuk bekerja. Rian menghentikan pekerjaannya dan melambaikan tangan pada lelaki parubaya itu. Kemari! Panggilnya. Mau tak mau Rian terpaksa melepas pekerjaannya dan langsung naik ke sampan, lalu mendayungnya ke tepi sungai menghampiri Amang Sesi. Toto dan Wewen saling pandang. Kenapa ya Tok?
Tanya Wewen pada Toto. Tidak tahu, jawab Toto singkat. Ada apa, Mang? Tanya Rian setelah sampai di tepi. Kita ke desamu sekarang juga, Yan. Karena aku merasa saat ini Aci dalam masalah. Masalah? Ulang Rian. Ya, sekarang cepat kemasi pakaianmu. Kita berangkat hari ini juga, ujar Amang Sesi. Sementara itu di rumah Wandi, Acih terus saja menangis menggeliat-geliat di atas kasur, membuat Wandi serba salah. Takut, cemas, campur aduk jadi satu. Acih menekan perutnya dengan sangat kuat. Wandi yang tak mau terjadi apa-apa pada Acih dan bayi yang baru tumbuh di dalam rahimnya. Tentu berusaha mencegah tangan sang istri yang terus menekan perutnya tersebut. Sayang, sebentar lagi tukang urutnya datang, bisik Wandi di telinga istrinya. Amai, aku mau amai. Wandi mengusap-ngusap kepala Acih, berusaha menenangkan sang istri. Amai tidak ada di sini, sayang. Keluarga Wandi juga tak kalah cemasnya. Mereka berusaha menolong dengan menggosok punggung Acih dengan minyak kayu putih dan membuatkan air hangat. Bagaimana ini, Wan? Apa jangan-jangan istrimu ada salah makan? Aku tidak tahu, Kak. Setelah makan nangka yang diberikan istri Sundip tadi, dia langsung seperti ini, jawab Wandi. Berarti memang gara-gara salah makan ini, Wan. Walaupun dia mengidam, kalau makanan-makanan yang pantang dia makan itu jangan diberikan. Kamu ini bagaimana jadi suami, Wan? Harusnya kamu tahu mana makanan yang tidak dimakan. Aku tidak tahu, Kak. Ya contohnya seperti aku, Wan. Aku tidak boleh makan udang karena kulitku akan gatal-gatal. Lalu muncul ruam merah, sambung perempuan yang berdiri di depan pintu kamar Wandi. Wandi terdiam. Pikirannya semakin semrawut setelah disalahkan seperti itu oleh pihak keluarganya sendiri. Tidak berapa lama kemudian, datanglah seorang dukun beranak, atau yang di daerah sana disebut bidan kampung. Beliau langsung disuruh masuk ke dalam kamar oleh keluarga Wandi. Wanita berusia 50 tahunan itu duduk di tepi kasur. Ia meletakkan tangannya di punggung Acih. Beberapa saat kemudian, beliau menatap Wandi dengan tatapan yang sulit diartikan. Kena ganggu, ujar dukun beranak itu kemudian. Kena ganggu? Maksudnya makhluk halus? Tanya Wandi memastikan. Dukun beranak itu mengangguk. Keluarga Wandi yang berada di situ tampak saling pandang satu sama lain. Tolong nih, lakukan sesuatu agar makhluk yang mengganggu adik saya ini bisa hilang. Mendengar perkataan itu, dukun beranak tersebut tak langsung mengiyakan. Beliau terlihat berpikir terlebih dahulu. Akhirnya setelah beberapa saat, beliau lantas mengeluarkan sesuatu dari dalam bakul kecilnya, berupa jari angau dan kayu sompun hitam. Jari angau dan sompun hitam adalah penangkal dari gangguan kuntilanak, panguluh, dan sejenisnya bagi ibu hamil. Ujung kayu sompun itu dibakar, dan seketika aroma wangi tercium. Sompun berbau wangi bila dibakar, tapi dia bukan dari jenis gaharu. Jeruk nipis dibelah lalu diperas ke setiap ujung jari. Perlahan-lahan Acih mulai tenang, namun tubuhnya masih gemetaran. Wandi masih setia di samping istrinya, menggenggam erat tangan sang istri dan menciumi punggung tangannya. Di tempat lain, Rian dan Amang Sesi sudah berada di perjalanan dengan diantar oleh Toto menggunakan kelotok menuju pelabuhan. Cepat, Tok, ujar Amang Sesi. Rian tak bisa berkata-kata. Ia tahu feeling orang tua tak pernah salah jika berhubungan dengan anaknya. Entah kenapa, Rian pun sejak semalam sudah merasa tak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia tebak. Sesampainya mereka di lanting pelabuhan, Toto memberi kode pada Rian agar melihat ke titian. Dan saat Rian menoleh ke arah titian, ia melihat ada Eka di sana, tengah berdiri menatapnya. Tubuh gadis itu kurus sekali. Ketika Rian akan menghampiri gadis itu, tangannya tiba-tiba ditarik oleh Amang Sesi. Ayo Yan, kita naik itu saja biar lekas sampai. Meskipun ia sangat ingin sekali menghampiri Eka, tapi Rian tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti saja keinginan Amang Sesi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Rian dan Amang Sesi sampai di desa. Tok 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 tok. Wandi, Wandi, panggil Rian.
Tidak berapa lama, pintu dibukakan oleh seorang wanita. Matanya masih setengah terpejam dengan rambut yang acak-acakan. Maklumlah, saat itu pukul 2 dini hari, di mana pada saat itu orang-orang sedang enak-enaknya tidur. Namun ketika melihat Rian datang bersama mertua Wandi, wanita itu langsung mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke dalam rumah keluarga Wandi, Amang Sesi langsung meminta izin untuk menemui anaknya di dalam kamar. Meski sedikit was-was dan takut disalahkan, tapi pihak keluarga Wandi tetap mempersilahkan Amang Sesi untuk menemui anaknya. Wandi melangkah keluar dengan rambut acak-acakan. "Kenapa mertuaku tiba-tiba kesini, Yan?" tanya Wandi seraya duduk di dekat Rian. "Ikatan batin antara orang tua dan anaknya yang membuat mertuamu kesini. Di sepanjang perjalanan pun aku bisa melihat wajahnya yang panik, cemas, begitu khawatir terhadap Aci. Apa Aci sakit, Wan?" Wandi menggaruk-garuk kepalanya. "Kena ganggu sesuatu dia, Yan. Perutnya seharian sakit. Aku yang melihatnya saja jadi terikut sakit. Entahlah, aku tak bisa menjelaskannya. Lalu sekarang keadaannya bagaimana?" "Sudah lebih mendingan setelah diobati dukun beranak." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar rintihan Aci yang membuat Wandi langsung berdiri. Wandi menempelkan kupingnya pada daun pintu. Dari dalam kamar terdengar Amang Sesi mengatakan, "Cucuku sudah tidak bisa diselamatkan," ujar Amang Sesi membuat Wandi langsung masuk ke dalam kamar. Wandi terperangah melihat kasur itu sudah terdapat bercak-bercak darah. Sementara Aci terus menggeliat-geliat menahan sakit sambil memegangi perutnya. "Sakit," rintih Aci. Wandi langsung mendekat ke arah kasur. Ia memegang tangan istrinya dengan erat. Rian yang berdiri di depan pintu tampak gelisah melihat pemandangan di dalam kamar tersebut. Ia tahu apa yang sudah terjadi, karena Rian sendiri terbilang sering berurusan dengan hal-hal semacam itu. Amang Sesi duduk bersila dengan benda mirip batu dan kayu di tangannya. Beliau meremas batu itu kuat-kuat dan seketika itu Aci menjerit kesakitan. Kedua tangan Amang Sesi bergetar, wajahnya pun mulai berkeringat. Rian yang melihat Amang Sesi tampak kewalahan itu lantas duduk di belakangnya. Dengan mata terpejam, Rian berusaha fokus. Di tengah-tengah suara rintihan dan teriakan kesakitan Aci, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap. Suaranya sangat nyaring sekali, karena memang mereka menggunakan seng untuk atap. Tapi tidak hanya sampai di situ. Berselang beberapa detik saja dengan suara benda jatuh tadi, suara ledakan terdengar bersamaan dengan suara lengkingan panjang. Hidung Rian mulai mengeluarkan darah. Begitupun juga dengan Amang Sesi. Aci bangun dengan mata melotot. Ia beranjak dari kasur, dan ketika tangannya ditahan oleh Wandi, Aci langsung mendorong suaminya itu hingga terjengkang. Tenaga Aci luar biasa kuatnya. Padahal sebelum itu untuk bangun saja Aci gemetar. Aci berjalan mengelilingi kamar dengan mata melotot dan tatapannya sangat tajam. Bahkan keluarga Wandi yang berada di depan pintu kamar itu langsung mundur ketika Aci menatap mereka satu persatu. Wandi seketika menelan ludahnya ketika tiba-tiba saja pintu yang ditatap oleh sang istri tertutup secara tiba-tiba dengan sendirinya. Wanita itu mulai menari. Sepintas tariannya mirip seperti tari Ngonolah, Kalimantan Tengah. Sayup-sayup suara tangkanong yang tidak diketahui sumbernya mulai mengiringi tarian wanita itu. Tari Ngonolah adalah ritual semacam untuk menolak atau menghindari bencana atau bala bagi Dayak, Siang, dan Murung. Kalau kalian ingin melihat tariannya, cari saja di YouTube. Insya Allah ada tari Ngonolah. Wandi terduduk. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Bahkan bulu-bulu di seluruh badannya sampai merinding semua. Tarian itu terasa janggal. Ditambah lagi suara musik yang mengiringi tidak diketahui berasal dari mana. Acih mendekati Rian dan Amang Sesi yang masih duduk bersila. Acih menjulurkan lidahnya di hadapan mereka secara bergantian. Entah salah lihat atau memang begitu adanya, Wandi melihat lidah Acih bertambah panjang dan besar. "Pusit, keluar!" teriak Acih tepat di samping Amang Sesi. Tiba-tiba Amang Sesi terjengkang, seolah ada yang mendorong tubuhnya dengan sangat kuat. Kini, darah tidak hanya keluar dari hidungnya, tapi juga dari mulut.
Aci berdiri beberapa langkah tepat di atas lantai di mana kepala sang ayah berada. Tubuhnya membungkuk dan kemudian ia langsung berteriak. Seiring dengan teriakan Aci, kaki Amang Sesi terangkat. Gerakan refleks ketika ada sesuatu atau seseorang yang menginjak perut kita. Amang Sesi pun terkulai lemas tak berdaya. Wandi masih tak berani mendekat meski ia sangat ingin menolong sang mertua. Aci berdiri dengan kepala yang kadang menengadah, menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti sedang melihat sesuatu yang bergerak-gerak sangat cepat. Rian terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Namun Rian masih tetap bertahan. Rian juga dapat merasakan ada sosok lain yang hadir pada saat itu untuk menolong mereka. Sosok yang pastinya sangat kuat, sehingga kehadirannya mampu membuat ilmu yang beradu menjadi tak berfungsi. Brak! Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk membuat Wandi menggigil. Di atas atap terdengar suara seperti ada yang berlarian. Tiba-tiba, tubuh Aci lemas dan ambruk ke lantai. Rian membuka matanya. Untuk beberapa saat, ia terdiam dengan tangan kanan yang memegangi dadanya. Tak bisa diceritakan bagaimana hebohnya keluarga Wandi yang berusaha membantu Amang Sesi dan Aci pada saat itu. "Kau tak apa-apa, Yan?" tanya Wandi seraya membantu Rian berdiri. "Aku tidak apa-apa. Kau bantu saja istri dan mertuamu," ujar Rian. Setelah keadaan sedikit tenang, Wandi dengan wajah kusutnya berjalan menghampiri Rian yang sedang ketiduran. "Apa yang sebenarnya terjadi, Yan? Sekarang aku bertanya padamu. Sebelum Aci sakit perut, apa kau ada bertemu dengan mantan istrimu?" ujar Rian balik bertanya. Wandi terdiam. "Jawab!" Iya ada." Rian langsung menjengkeram baju Wandi. Kulit wajahnya yang putih seketika memerah. "Jangan bilang kau masih menyimpan perasaan pada mantan istrimu itu, ha? Kalau itu benar, siap-siap kau akan kubunuh." Nyan, lepas. Aku tidak punya perasaan apa-apa lagi terhadap dia." "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan atau rencanakan. Tapi yang pasti, Aci sakit seperti itu gara-gara mantan istrimu. Dan kalau sampai terjadi apa-apa pada Aci, jangan harap kau bisa selamat dariku," bentak Rian dengan wajah yang merah padam. Wandi tak kalah marahnya mendengar perkataan Rian yang seolah menuduh. Terlebih lagi ketika Rian mengancamnya. "Kau itu siapanya Aci, ya? Jangan-jangan benar dugaan Totok dan Wewen bahwa kau dan Aci pernah berpacaran, sampai-sampai kau mengancam hendak membunuhku karena Aci. Bangsat! Apa kau lupa kau itu siapa? Siapa yang membuat kau menjadi seperti sekarang ini, ha?" Balik bentak Rian, bersiap-siap melayangkan tinjunya pada Wandi. Namun untungnya dihalangi oleh kakak perempuan Wandi. Rian mendengus kesal. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Plak! Wandi ditampar oleh kakaknya. "Jadi benar kau masih bertemu perempuan itu, Wan?" tanyanya dengan geram. Iya, tapi aku tidak sengaja bertemu dia. Dia mendekatiku dan mengatakan kalau anaknya itu adalah anakku," ujar Wandi. "Hah? Anak? Dan kau percaya begitu saja?" tanya Rian dan kakaknya Wandi bersamaan. Wandi tak menjawab. Wandi, otakmu itu di mana sebenarnya? Apa sudah bertukar dengan kotoran ayam?" "Perempuan itu sudah meninggalkanmu, bahkan jauh sebelum dia hamil. Dan sekarang setelah kau menikah, hidup bahagia, dia kembali lagi dengan berbagai alasan untuk membuat huru-hara rumah tanggamu, dan kau biarkan saja?" Awalnya aku tidak percaya dia, Yan. Tapi setelah melihat wajah anak itu, aku yakin bahwa dia memang benar-benar anakku. Apalagi sekarang kehidupannya dengan suami barunya itu benar-benar menyedihkan, Yan. Di tubuhnya penuh luka pukulan. Bodoh! Setelah apa yang dilakukan padamu, dan kau masih peduli terhadapnya. Dasar bodoh, dungu! bentak sang kakak. Sekarang begini saja. Kalau memang kau masih ingin rujuk dengan mantan istrimu itu, silahkan. Tapi lepaskan Aci dan kembalikan apa yang sudah diberikan Amang Sesi padamu. Lalu kita lihat apa mantan istrimu itu masih mau denganmu kalau kau sudah tak berharta, ujar Rian seraya beranjak dari duduknya. Saat Rian keluar dari rumah itu, raut wajah Wandi seketika berubah bimbang. Kalau memang bukan anakku, kenapa wajahnya sangat mirip denganku? Batinya gundah. Menjelang tengah hari, kedua orang tua Rian datang membawakan ramuan obat kampung atau obat tradisional untuk Amang Sesi dan Aci.
Wajah Amang Sesi terlihat pucat sekali. "Luka dalam kurasa mertuamu ini, Wan," ujar Amai Bujang. "Semoga saja istri dan mertuamu lekas pulih. Saat Rian pulang tadi aku sudah tak enak hati, apalagi ketika melihat darah kering di sekitar hidungnya. Itu yang kutanya ada apa?" lanjut Inai Suri. Singkat cerita, seminggu lebih Amang Sesi terbaring di atas kasur dan 3 malam terakhir sudah diadakan ritual pengobatan padanya. Itulah sebabnya sekarang Amang Sesi sudah bisa berbicara dan tak sepucat sebelumnya. Acih pun sudah jauh lebih baik sekarang. Hari itu, saat Acih dan Rian sedang asyik mengobrol di teras rumah keluarga Wandi, Wandi datang membawa seorang bayi laki-laki yang wajahnya memang sepintas mirip dengan Wandi. Wajah Acih berubah sedih, tangannya memegangi perut. Melihat Acih seperti itu, Rian langsung menatap tajam pada Wandi. "Ini anak yang kuceritakan," ujar Wandi seraya duduk di samping Acih. Acih mengangguk dan langsung menggendong bayi itu, menciuminya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Kau tahu anak siapa itu, Cih?" tanya Rian. Acih mengangguk dengan bibir tersenyum. Tapi Rian tahu senyum Acih saat itu hanya palsu. Rian menarik tangan Wandi dan membawanya menjauhi Acih. "Kau benar-benar akan membawa anak itu ke tumbang belian?" tanya Rian. "Iya, dia anakku, Yan. Walaupun aku dan ibunya bercerai, tapi tidak ada talak antara aku dan darah dagingku sendiri. Walaupun seandainya anak itu benar anakmu, tapi kurasa dia memberikan hak asuh anaknya padamu hanya untuk mendekatimu kembali. Salah-salah nanti malah dia ingin rujuk dan hidup bermadu dengan Acih. Kasihan Acih, Wan." Wandi tidak menjawab. Ia lantas berjalan menjauh meninggalkan Rian. Di sisi lain, hari itu mereka tiba di desa Tumbang Belian. Kedatangan mereka tentu disambut heboh oleh Toto, Wewen dan kawan-kawan lainnya. "Siapa anak ini, Wan?" tanya Wewen. "Anakku," Toto mengerutkan alisnya. "Rasanya kalian tak sampai sebulan di sana. Masa Acih sudah melahirkan?" Dan ketika Wandi menceritakan semuanya, Toto, Wewen tampak melongo. "Baiknya Amang Sesi ya, Wan, mau mengizinkan Acih mengurus anakmu di rumahnya lagi," ujar Toto seraya berdecak kagum. Namun baru seminggu mereka di desa itu, mantan istri Wandi sudah datang ke sana dengan alasan untuk menjenguk anaknya karena rindu. Selama wanita itu tinggal di sana, Wandi dan Acih mulai bertengkar. Bahkan Amang Sesi sempat tidur di talatap bersama Rian dan kawan-kawan. Amang Sesi pun berkata, "Kurasa memang ada niat tak baik perempuan itu. Sebelum dia kesini, rumah itu kan bebas untuk siapa saja. Tapi tak pernah ada barang-barang ataupun uang yang hilang. Dan saat dia datang, kalung emas Acih yang 20 gram itu hilang. Begitu juga dengan uang 3 juta yang kuletakkan di kamar." Rian menghela nafas panjang. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Nanti saya akan coba menasihati Wandi, Mang," ujar Rian. Amang Sesi menepuk bahu Rian pelan sambil mengangguk. "Rian, Wandi, stop, berhenti!" teriak Wewen. Sementara Toto dan yang lainnya berusaha untuk memisahkan mereka yang terlibat perkelahian tersebut. Wandi sudah babak belur dan berdarah-darah dihajar oleh Rian. Tetapi Rian sama sekali tak ada sedikit pun terluka. Andai Amang Sesi tidak datang, pastilah Wandi sudah mati saat itu. Untungnya lelaki parubaya tersebut berhasil menenangkan Rian. "Sekali lagi kau berulah, mati kau kuhajar. Kau camkan itu!" Wandi terkapar. Ia tak sanggup lagi bangun. Dan sekitar setengah jam dari kejadian itu, mantan istri Wandi kembali datang ke desa tersebut. Rian langsung menghalanginya saat ia akan turun dari klotok. "Jangan kau coba-coba untuk merusak rumah tangga Wandi." "Kau sudah kenapa, Rian? Aku kesini bukan untuk menemui Wandi. Aku kesini untuk menemui anakku." "Kau kira aku tidak tahu maksud dan tujuanmu kemari, ha? Sekarang untuk kebaikan bersama, lebih baik kau pulang." Toto, Wewen dan kawan-kawan yang lain melihat dengan tajam ke arah mantan istri Wandi, membuat wanita itu akhirnya mau tak mau dia pun pergi. Tapi baru seminggu setelah kejadian itu, Wandi jatuh sakit. Badannya panas terkena demam tinggi. Bahkan ia sudah dibawa ke beberapa mantri yang berbeda desa, tapi tetap saja keadaan Wandi tak kunjung membaik.
Dan malam itu sudah merupakan malam ketiga ritual pengobatan untuk Wandi. Tapi tetap orang yang mengobati tak sanggup dibuatnya, karena katanya penyakit Wandi itu bukan sembarangan dan hanya akan bisa sembuh kalau si pengirim yang mengobatinya menghentikan kiriman itu. Acih terduduk lemas mendengar itu. Siapa yang mengirimkan penyakit itu? Tanya Wewen. Orang yang dia kenal baik. Pasti perempuan itu, gumam Rian menahan amarahnya. 2 minggu telah berlalu. Keadaan Wandi semakin hari semakin parah. Sekarang ia sangat pucat dan tubuhnya kembali kurus lagi. Ia tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan makanan pun ia sudah tak bisa mengunyahnya, sehingga harus dihaluskan terlebih dahulu. Sore itu saat Rian menjenguk Wandi, ia melihat Acih masuk ke dalam kamar. Di kedua tangannya dipenuhi keranjang yang ditutup dengan kain hitam. Rian sama sekali tidak bisa melihat apa isinya. Pada saat itu Totok dan Wewen izin pulang ke desa mereka selama 1 mingguan untuk melepas rindu pada keluarganya, sehingga Rian hanya sendirian menjenguk Wandi. Tapi Rian tahu kalau wanita itu akan segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan suaminya. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Rian. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih padamu, tapi untuk sekarang aku tidak ingin melibatkan siapapun dalam hal ini. Rian mengangguk. Ia tahu apa yang dihindari oleh Acih, dan Rian juga tahu siapa wanita di hadapannya ini yang sebenarnya. Menurut Rian, Acih wanita tumbang belian itu masih memiliki keterikatan hubungan dengan sosok makhluk halus yang sangat kuat. Kehadirannya bahkan mampu menumpulkan semua kaji atau ilmu kesaktian dari kawan maupun lawan. Sosok yang benar-benar disegani oleh makhluk halus lainnya. Entah hubungan seperti apakah yang terjalin antara Acih dan makhluk itu. Malam semakin larut. Pada tengah malam ketika Rian sudah terlelap, ia mulai mendengar suara alat musik tangkanong dan gemerincing gelang yang biasa dipakai pada saat balian atau ritual pengobatan. Lantai tempat Rian terbaring pun ikut bergetar, seperti ada yang sedang berjalan dan melompat-lompat. Rian berjalan pelan ke arah kamar di mana Acih sedang melakukan ritual. Dek, Rian bergegas memalingkan wajahnya, karena apa yang ia lihat di dalam sangat tidak pantas untuk dilihat. Rian akhirnya hanya duduk bersandar di dinding. Ia memainkan kotak rokoknya yang telah kosong, menunggu ada apa kira-kira yang akan terjadi. Prang! Suara kaca pecah mengagetkan Rian. Kemana Mang Sesi? Tanya Rian membatin. Memang aneh, tak seperti biasanya. Yang jika Rian tidur di rumah itu, pasti Amang Sesi juga akan ikut tidur di luar menemani Rian. Tapi tidak dengan malam itu. Pada kokok ayam pertama, Rian sudah tak lagi mendengar suara tangkanong dan gemerincing gelang. Saat Acih keluar kamar dengan menggunakan lilitan kain hitam di tubuhnya, Rian menghela nafas lega. Tapi tetap Rian tak bisa kembali melanjutkan tidurnya. Ia masih kepikiran dengan apa yang dilakukan oleh Acih tadi. Semoga semuanya baik-baik saja, batin Rian. Keesokan harinya, Acih baru bangun ketika Rian dan Amang Sesi sudah minum kopi di teras rumah. Wandi sudah mulai membaik, ucap Acih seraya tersenyum. Bagaimana bisa? Tanya Rian. Acih tak menjawab, melainkan hanya tersenyum seraya menciumi bayi yang digendongnya. 3 hari kemudian, Totok dan Wewen datang. Belum lagi kelotok yang mereka tumbangi berhenti, ia sudah memanggil-manggil nama Rian, membuat pemuda tampan itu hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua sahabatnya tersebut. Yan, kau tahu tidak? Tanya Wewen. Bagaimana aku tahu, kau saja belum bercerita. Mantan istrinya Wandi Matoi, ujar Totok. Meninggal. Mata Rian terbelalak kaget, tak menyangka. Kau serius? Tanya Rian. Totok dan Wewen mengangguk bersamaan. Rian terdiam. Matinya mendadak, Yan. Seluruh tubuhnya membiru. Bahkan katanya pembuluh darahnya pecah semua, cerita Wewen. Bukan pembuluh darahnya, Wen, tapi urat-urat di tubuhnya, ujar Totok meralat perkataan Wewen seraya menunjuk ke tangan lengannya yang terdapat urat menonjol keluar. Sebaiknya kita beritahu Wandian, usul Totok. Rian menggeleng. Kurasa sebaiknya tidak usah. Kenapa? Rian menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan untuk saat itu.
Seminggu setelah hari itu, Rian dan kedua sahabatnya berpamitan untuk pulang karena mereka akan berhenti bekerja di sana. Sebenarnya, aku tidak ingin kehilangan anak-anak muda terbaik seperti kalian ini. Tapi aku tidak bisa mencegah kalian untuk pergi. Jadi kudoakan, semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya, ujar Amang Sesi. Rian mengangguk. Kelotok yang akan mereka tumpangi sudah menunggu, sehingga Rian dan kawan-kawannya harus segera berangkat. Kau tetap saudaraku, meski kita mungkin akan jarang bertemu. Titip Wandi ya Cih, aku tahu kau lebih dari hanya sekedar wanita desa Tumbang Belian, ucap Rian sebelum pergi. Acih tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya. Acih, wanita Tumbang Belian yang misterius, yang mempunyai kemampuan yang tak bisa dinalar. Dan kisah ini selesai. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman yang sudah setia menyimak di Tony FS. Saya pamit ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.